Apakah kalian sering merasa kesulitan mengingat hal-hal penting? Mungkin kalian sedang belajar untuk ujian besar, tapi materi yang dipelajari tidak pernah benar-benar menempel. Jangan khawatir, karena dalam video ini, kita akan membongkar rahasia super memory yang bisa membantu kalian meningkatkan kemampuan mengingat hingga berkali-kali lipat. Buku yang akan kita bahas kali ini memberikan metode teruji yang bisa kalian praktekkan langsung. Yuk, kita mulai! Memiliki memori yang kuat bukan hanya untuk jenius. Memori super adalah keterampilan yang bisa kita pelajari, latih, dan kembangkan, seperti halnya belajar bermain alat musik atau olahraga. Dalam buku Super Memory, kini Anda pun bisa memilikinya. Kita dibawa untuk memahami rahasia di balik ingatan yang kuat dan bagaimana teknik-teknik ini bisa membuat otak kalian bekerja lebih efisien. Buku ini menjelaskan beberapa metode ilmiah yang sudah terbukti membantu kita mengingat lebih cepat dan lebih lama. Tapi sebelum kita membahas teknik-teknik ini, kita perlu memahami satu hal penting, otak kita ibarat otot. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat daya ingat kita. Otak kita memiliki kapasitas penyimpanan yang luar biasa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otak manusia bisa menyimpan hingga 25 petabit informasi, itu setara dengan 3 juta jam acara TV. Tapi, kita sering merasa lupa hanya karena otak kita tidak dirancang untuk mengingat semua detail kecil tanpa latihan yang tepat. Alasan utama kita lupa adalah karena otak kita berfokus pada hal-hal yang dianggap penting, dan seringkali mengabaikan informasi yang tidak dianggap relevan. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa otak kita menyimpan informasi yang kita inginkan? Disinilah teknik-teknik memori datang untuk membantu. Mari kita mulai dengan salah satu teknik tertua dan paling efektif, mnemonik. Mnemonik adalah teknik yang sudah digunakan oleh ahli memori sejak zaman Yunani kuno. Pada dasarnya, ini adalah cara untuk mengaitkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah familiar bagi kita. Tujuannya adalah untuk membuat informasi lebih mudah diingat dengan menciptakan asosiasi visual atau verbal. Misalnya, jika kalian ingin mengingat warna pelangi, kalian bisa menggunakan kalimat, mejiku hibiniu. Ini adalah contoh mnemonik sederhana yang membuat urutan warna lebih mudah diingat. Teknik berikutnya adalah chunking, di mana kita memecah informasi yang panjang atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diproses oleh otak kita. Otak manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat banyak item sekaligus, biasanya sekitar 7 item di waktu yang sama. Dengan chunking, kita bisa membuat informasi lebih terstruktur dan mudah diingat. Misalnya, daripada mengingat nomor telepon 081234567789 sebagai satu angka panjang, kita bisa memecahnya menjadi kelompok-kelompok kecil seperti 081234567789. Teknik ini tidak hanya berguna untuk angka, tapi juga untuk informasi lain seperti daftar belanja, langkah-langkah dalam sebuah prosedur, atau bahkan fakta sejarah. Teknik chunking sering digunakan oleh para juara dunia memori yang harus menghafal banyak informasi dalam waktu singkat. Pernahkah kalian belajar untuk ujian, merasa sudah paham, tetapi lupa semua materi beberapa hari kemudian? Itu terjadi karena otak kita tidak didesain untuk menyimpan semua informasi dalam satu kali proses. Disinilah pengulangan berkala berperan. Pengulangan berkala adalah teknik pengulangan informasi secara berkala, berdasarkan teori kurva lupa yang menunjukkan bahwa kita cenderung melupakan sebagian besar informasi dalam waktu singkat, kecuali jika kita mengulangnya pada interval tertentu. Jadi, jika kalian belajar sesuatu hari ini, coba ulangi setelah beberapa jam, kemudian lagi setelah beberapa hari, dan minggu berikutnya. Ini adalah cara efektif untuk memastikan ingatan jangka panjang. Manusia adalah makhluk visual. Kita lebih mudah mengingat gambar daripada kata-kata abstrak. Itulah kenapa teknik visualisasi sangat berguna dalam memperkuat memori. Saat kita mengaitkan informasi dengan gambar imajinatif, otak kita lebih mudah mengingatnya karena gambar visual lebih melekat dalam memori jangka panjang. Misalnya saat kalian menghafal daftar belanja seperti apel, roti, susu, delal. Coba bayangkan bahwa apel itu sebesar bola basket, roti setinggi menara, dan susu yang melayang di udara. Semakin aneh dan kreatif gambarnya, semakin mudah kita mengingat informasi tersebut. Teknik visualisasi ini juga digunakan oleh juara memori dunia yang mampu mengingat ribuan item, hanya dengan menciptakan gambar-gambar imajinatif di kepala mereka. Terakhir, salah satu cara paling efektif untuk memperkuat memori adalah dengan membuat informasi lebih bermakna.
informasi yang memiliki makna khusus bagi kita akan lebih mudah diingat. Kalian bisa mengaitkan informasi baru dengan pengalaman pribadi atau hal-hal yang sudah kalian kenal. Misalnya, jika kalian belajar tentang Perang Dunia Kedua yang dimulai pada tahun 1939, hubungkan angka tersebut dengan sesuatu yang pribadi atau relevan bagi kalian. Mungkin tanggal lahir seseorang yang kalian kenal atau acara besar di hidup kalian. Dengan cara ini, informasi tersebut akan memiliki makna emosional yang lebih kuat dan menjadi lebih mudah diingat. Jadi, itu tadi adalah beberapa teknik yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan daya ingat kalian. Dengan mnemonik, chunking, visualisasi, spacet repetition, dan membuat informasi lebih bermakna, kalian bisa mengasah memori hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Ingat, memori yang kuat tidak datang dengan sendirinya, itu adalah hasil dari latihan yang konsisten dan penggunaan teknik yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan tips-tips memori dan belajar efektif lainnya. Di video berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang cara meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya.